Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam, dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian mengakses video ini, video bahasan. Pada hari ini, Teteh akan membacakan pembahasan hasil tryout reguler yang kalian lakukan pada hari Jumat ataupun pada hari Sabtu minggu lalu. Supaya apa? Supaya nanti untuk kalian mantau di antara kalian itu ada yang remedial, jadi kalian sudah mengetahui jawaban dan pembahasannya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja di sini Teteh mulai pembahasan dari nomor pertama. Oke, kita baca dulu soal pertama. Budi mengamati bagaimana cara bakteri dapat membelah dirinya. Nah, jadi pengamatan dilakukan oleh Budi itu menggunakan mikroskop dan menggunakan objeknya itu adalah bakteri E. coli. Pengamatan yang dilakukan oleh Budi ini dilakukan pada tingkat. Nah, oke, dari sini bisa kita lihat bahwa keywordnya itu objek dari pembahasannya itu adalah bakteri E. coli. Di mana seperti yang kita tahu bakteri ini merupakan salah satu organisme uniseluler. Apa itu organisme uniseluler? Itu organisme yang bersel satu. Jadi bakteri ini semasa hidupnya itu dia hanya sampai pada tingkat sel saja. Jadi dia tidak akan melanjutkan sampai tingkat jaringan. Jadi karena bakteri ini merupakan organisme bersel satu, ketika si Budi mengamati bakteri E. coli, maka dia hanya akan mengamati selnya, ya, bukan jaringan organ ataupun sistem organnya. Oke, jadi di sini jawabannya paling tepat. Tingkat organisme dari pengamatan yang oleh Budi itu adalah jawabannya paling tepatnya adalah yang sel. Jadi jawabannya yang ini. Oke. Nah, oke, selanjutnya itu yang nomor 2. Oke, nomor 2. Fosil itu merupakan petunjuk penting untuk mempelajari kehidupan di masa lampau. Nah, jika kamu ingin mempelajari lebih lanjut tentang penemuan fosil pada evolusi suatu organisme, cabang ilmu biologi. Oke, pasti ini di antara kalian sudah mendapat ya materi cabang ilmu biologi di kelas. Nah, jadi di sini Teteh mau review lagi, mau mengulang. Masih ingat cabang-cabang ilmu biologi yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya di kelas? Ini Teteh kasih dulu contoh-contohnya. Oke, nah ini Teteh kasih beberapa cabang ilmu biologi yang mungkin sudah kalian juga dapatkan. Jadi tadi kaitannya, keywordnya tadi apa? Jadi keywordnya tadi dia itu tentang fosil ya. Jadi ilmunya tentang fosil. Nah, di sini Teteh underline karena dia itu tentang fosil. Jadi yang berkaitan sama fosil itu yang mana? Kita cari di sini. Nah, cabang ilmu biologi yang berkaitan dengan fosil. Nah, di sini kita cari. Nah, ini ya, yang nomor 5 itu namanya paleontologi, ya. Jadi jawabannya itu berarti tadi adalah yang yang paleontologi. Oke, sejauh ini pasti ini udah pada paham ya. Berarti jawabannya kenapa bisa paleontologi. Nah, next. Oke, soal yang ketiga. Baca dulu. Ani adalah seorang siswa SMA yang merasa miris dengan keadaan lingkungan di lingkungannya. Ani kerap sekali melihat sampah berserakan di sekitar lingkungan rumahnya. Ia kemudian mengamati untuk mencari tahu dari mana asalnya sampah yang kerap muncul di sekitar rumahnya. Nah, jadi dalam metode ilmiah, kegiatan apa yang dilakukan oleh Ani? Oke, sekarang Teteh mengajak kalian untuk membaca keyword dari soal, ya. Nah, apa keyword yang bisa kita dapatkan dari sini? Aktivitas apa yang dilakukan si Ani? Ya, aktivitas yang dilakukan si Ani itu adalah mengamati. Ya, mengamati. Berarti di sini salah satu kegiatan dalam metode ilmiah yang diamatinya itu berarti mengamati. Nah, di antara pilihan ini yang berkaitan dengan pengamatan itu berarti yang mana? Ya, berarti yang berkaitan dengan pengamatan itu pastilah yang namanya observe. Jadi dalam bahasa Inggris pengamatan itu kan namanya observation. Ya, jadi sama. Dari tahap yang sedang dilakukan Ani itu adalah tahap observasi atau istilahnya adalah tahap pengamatan. Oke. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang observasi. Oke. Saya. Oke, next. Berarti soal ke berapa ya ini? Udah ke-4 tadi ya. Oke. Sekarang kita akan baca dulu soalnya. Nah, sini. Kedua hewan pada gambar di atas itu tergolong keanekaragaman hayati di tingkat apa? Nah, di sini Teteh juga kembali mereview materi yang kemarin juga sudah pasti kalian pelajari kelas. Oke, masih ingat ya? Untuk keanekaragaman hayati itu ada terdiri dalam 3 tingkat, dari mulai yang paling dasar, berarti itu dari tingkat gen, kemudian ada tingkat spesies, ya, tingkat gen, tingkat spesies, kemudian di tingkat ekosistem, berarti yang paling besar. Nah, jadi cara membedakannya bagaimana, itu pasti juga kalian sudah pernah dipelajari kan. Kalau bagaimana kita mengetahui dia itu keanekaragaman tingkat gen, bahwa kalau keanekaragaman tingkat gen itu dia adalah
pada spesies yang sama. Sedangkan kalau keanekaragaman spesies berarti dia spesies yang berbeda. Oke, nah berarti dari hal ini, contoh soal yang seperti tadi, berarti itu, kita lihat contohnya ini adalah hewan harimau, ya. Jadi coba kalian amati harimau ini. Harimau ini keduanya adalah harimau, berarti dia ini berada dalam spesies yang sama. Kalau tadi kan satu kan warnanya oranye, satu warna putih. Ya, jadi itu adalah ciri khas dari keanekaragaman tingkat gen. Jadi meskipun spesiesnya sama, tapi pasti di antara setiap spesies itu ada terjadi namanya variasi. Jadi itulah yang terjadi. Kenapa variasi terbentuk? Karena ada keanekaragaman pada gen pada setiap makhluk hidup. Jadi pada setiap organisme itu memiliki yang namanya keanekaragaman tingkat gen. Ya, jadi karena mereka ini sama-sama harimau ya, berarti spesies yang sama. Berarti dia keanekaragamannya ada tingkat mana? Tingkat gen. Oke. Nah, oke, berarti di sini ini juga sudah paham ya berarti. Nah, next berarti soal selanjutnya. Nah, ini juga masih tingkat keanekaragaman hayati. Nah, coba juga kalian amati hewan ini. Ya, ini adalah macan tutul. Kira-kira ini hewannya ini sama atau enggak? Dari mana kita tahu? Ini kan warnanya beda, ini beda spesiesnya. Oh. Jadi sebenarnya kucing ini, kucing macan tutul itu adalah hewan soliter, ya kan? Nah, hewan soliter ini dia berarti dia itu sangat jarang untuk berkelompok kecuali dia itu kalau sedang mau perkawinan. Nah, jadi sedangkan dengan anggota kelompoknya sendiri aja dia itu jarang berkumpul. Jadi ini adalah sangat jarang berkumpul sama organisme lain. Berarti dari gambar ini bisa kita lihat kalau dia ini pasti satu spesies karena dia ada dengan spesiesnya sendiri aja jarang, apalagi dengan spesies lain ya. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa keanekaragaman hayati yang ada berarti ini juga sama berarti. Keanekaragaman hayati juga tingkat gen. Kenapa? Karena ini keduanya itu merupakan macan tutul ya. Macan tutul tapi dengan variasi warna yang berbeda. Oke. Jadi ini juga masih keanekaragaman tingkat gen. Nah, oke, selanjutnya. Nah, urutan takson yang benar pada pilihan berikut. Ada yang masih ingat? Ya, jadi di sini juga Teteh kasih sampaikan juga materinya. Ini sekedar untuk mereview juga. Nah, tingkatan takson itu urutannya, kalau pada tumbuhan itu ingat ya, kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Kalau pada hewan itu sama juga, cuman yang bikin beda itu adalah kalau di tingkat kedua setelah kingdom pertumbuhan itu kan divisi. Kalau pada hewan itu dia filum. Ya, berarti ingat ya, kingdom, filum, kelas, ordo, familia, genus, spesies. Jadi jawaban yang tepat itu untuk ini berarti yang mana? Ya, kalau yang A, K, P, C, ya, kingdom, filum, kelas, genus, spesies. Bisa dulu. Kingdom, filum, kelas. Nah, ini di sini salah. Kenapa salah? Karena harusnya di bawahnya kelas itu ordo dulu, ya kan? Nah, harus ordo. Yang kedua. Nah, K, P, C, O, F, G, S. Ya, benar. Jadi di sini kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Berarti di sini pas. Jadi jawabannya yang D. Nah, oke. Jadi jawabannya yang D. Nah, oke. Berarti kita ke soal selanjutnya ya. Nah, oke. Sekarang ini kita sudah masuk ke prinsip-prinsip klasifikasi berarti ya. Nah, dalam penulisan nama ilmiah organisme itu punya aturan. Nah, kalian juga sudah dapat materinya di kelas. Cara penulisan nama organisme dalam bahasa Latin itu tuh nggak sembarangan. Itu ada aturannya. Nah, masih ingat di sini Teteh akan sedikit review tentang tata cara penamaan. Oke. Jadi penamaan dalam bahasa Latin itu harus memiliki yang pertama itu bahasa Latin ataupun bahasa lain yang dilatinkan. Nah, contohnya ini diri karika papaya. Ya. Nah, karena dia namanya binomial, binomial itu berarti dia dua kata, ya, berarti dia harus menggunakan dua kata. Untuk kata pertama itu menunjukkan takson atau genus, marga. Sedangkan kata keduanya itu menunjukkan spesies. Contohnya seperti ini. Itu kalau huruf pertamanya itu harus huruf besar. Contohnya ini ya. Kalau karika papaya berarti karikanya itu marganya, papaya itu spesiesnya. Nah, kemudian pada setiap penulisan itu harus menggunakan huruf miring ya, huruf miring ataupun juga kalau misalnya kita nggak bisa bikin miring, berarti kita harus
underline. Nah, atau di garis bawahi. Nah, sekarang kita cek yang tadi. Oke, tadi berarti penamaannya harus 2 kata. Kemudian pakai cetak miring ataupun di garis bawahi. Kemudian harus kata pertamanya itu huruf besar, tapi kata keduanya itu tidak huruf besar. Kata papayanya kan enggak ya. Sekarang kita lihat di sini. Ini galus-galus. Galus-galus ini berarti ayam. Nah, yang mana berarti kalau yang ini pasti salah ya. Kenapa? Karena huruf depannya ini harus huruf besar. Dan dia juga tidak Latin, tidak miring maksudnya pada italik. Berarti ini salah. Yang kedua, ini huruf depannya benar. Dia itu galus, huruf besar dan huruf belakang kecil. Nah, kemudian apa kesalahannya? Dia itu tidak di garis bawah ataupun tidak italik. Nah, kemudian, yang ini bagaimana? Nah, ini dia juga sama. Kalau yang ini dia itu huruf besar dan dia juga tidak italik. Kemudian yang ini juga sama, tidak italik ataupun tidak garis bawahi. Jadi yang paling benar itu adalah yang paling bawah. Ya, karena apa? Karena dia di underline. Jadi kita boleh salah satu, kalau bisa di underline, underline. Kalau misalnya kita mampu untuk buat italik, jawab berarti kita italik. Oke? Berarti jawabannya yang E. Sekarang lanjut ke soal selanjutnya. Berdasarkan klasifikasi 3 domain, tanaman tomat itu dimasukkan ke dalam domain. Nah, jadi kalian juga masih ingat ya, sistem klasifikasi itu ada banyak, tergantung kita tuh pakai yang mana. Jadi di sini kembali lagi Teteh mengulang. Nah, jadi sistem klasifikasi, ya, kita geser dulu ya. Tapi geser dulu. Nah, oke, jadi ini adalah perjalanan klasifikasi makhluk hidup dari waktu ke waktu. Nah, jadi di sini kita lihat yang pertama kali itu cuma terdiri dari 2 kingdom. Itu ada cuma Plantae Animalia. Kemudian naik lagi, maju lagi pada tahun 1866 itu 3 kingdom. Naik lagi tahun 1937 itu jadi 2 super kingdom. Nah, kemudian yang 3 domain yang kapan? Itu 3 domain itu baru ditemukan pada tahun 1990. Ya, oleh siapa? Yang menentukan 3 domain itu namanya Hus, Huese. Gimana ya cara bacanya, Huese atau Hus gitu ya. Pokoknya itu baru ditemukan pada tahun 1990. Apa saja yang dimasuk dalam 3 domain? 3 domain itu ada 3, yaitu 3 domain itu termasuklah di sini ada bakteria, archaea, dan eukarya. Berarti di sini 3 domain. Nah, di antara 3 domain yang tadi, masuknya di mana kasih tomat tadi berarti? Apakah tomat ini dia termasuk bakteri? Nah, tomat itu kan berarti itu tumbuhan ya termasuk ya. Kalau tumbuhan itu kan berarti dia sudah memiliki membran inti atau namanya apa? Eukariot ya. Berdasarkan klasifikasi domain, tanaman tomat itu dimasukkan ke dalam, berarti dia itu termasuk ke dalam domain yang eukariot. Oke. Ini jawabannya yang B. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, kita akan melanjutkan ke soal selanjutnya. Itu menurut klasifikasi 6 kingdom, organisme itu dikelompokkan menjadi apa saja? Hidup itu ke dalam 5 kingdom. Itu ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Nah, pada saat masuk ke dalam sistem klasifikasi yang 6 kingdom, itu nanti Moneranya itu dibagi. Jadi kan tadi Monera, ya, Monera, Protista, Fungi, Plantae, kemudian ada Animalia. Ini sistem 5 kingdom. Nah, terus kalau yang sekarang kalau misalnya sudah kita memasuki sistem 6 kingdom, itu bagaimana? Itu nanti kingdom Moneranya itu terbagi menjadi 2. Itu menjadi ada Archaebacter, sama satu lagi Eubacter. Nah, jadi berarti di sini jawaban yang benar untuk sistem klasifikasi 5 kingdom itu adalah yang D. Itu Archaea, Eubacter, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Oke. Jadi jawabannya yang D. Nah, oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya, oke, masih berkaitan sama klasifikasi 6 kingdom. Tadi masih ingat ya, klasifikasi 6 kingdom itu dimulai dari Archaea, ya, Archaebacter, kemudian Eubacteria, kemudian ada Protista, kemudian ada Fungi, kemudian ada Plantae, Animalia. Nah, E. coli itu adalah termasuk kelompok bakteri. E. coli itu termasuk bakteri yang mana? Apakah bakteri yang kubak atau bakteri yang EU? Nah, untuk E. coli itu dia
sudah termasuk kelompok bakteri yang Eubacter. Ya, berarti di sini termasuklah si E. coli. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor selanjutnya. Ini berkaitan sama kladogram ya. Nah, jadi ini. Jadi coba kalian amati kladogram ini. Untuk cara membacanya itu juga sebenarnya udah dipelajari. Ya, misalnya teteh dulu pointernya. Nah, ya ini. Nah, jadi di sini kalian lihat, ini cara membaca kladogramnya itu pasti kita harus dari bawah dulu. Nah, berarti ini kita mulai dari hewan vertebrata. Vertebrata itu artinya hewan bertulang belakang. Nah, di sini teteh buat aja captionnya. Vertebrata itu artinya hewan bertulang belakang. Nah, hewan bertulang belakang itu dari awal itu nggak langsung seperti ini. Udah ada manusia, udah ada hewan, udah ada hewan seperti primata, seperti hewan sebenarnya itu belum. Jadi pada awal-awalnya vertebrata itu masih adalah vertebrata sederhana. Jadi dia itu masih vertebrata, tapi itu masih memiliki tulangnya masih yang rawan. Jadi dia belum bertulang keras. Jadi termasuklah di situ yang masih bertulang rawan itu kelompok hiu sama manta atau pari. Ya, jadi itu masih bertulang rawan. Nah, jadi masuklah percabangan kedua. Jadi di sini yang masih tulang rawan, kemudian masuk ke sini ternyata berkembang lebih lanjut bahwa vertebratanya sudah memiliki tulang keras. Di sini masuklah dia adalah hewan bertulang keras. Masuklah di sini ikan contohnya yang masih Pisces juga ya, Pisces tapi yang sudah bertulang keras. Nah, kemudian selanjutnya sudah bertulang keras, kemudian nanti dia berkembang lagi. Dia sudah memiliki tulang belakang, kemudian bertulang keras. Ternyata pada perkembangan selanjutnya, hewan yang bertulang keras tadi itu nanti berevolusi menjadi hewan yang memiliki 4 tungkai. Berarti masuklah ke situ, masuk ke si amfibi. Nanti yang masuk ke sini, kelompok yang sini itu sudah memiliki 4 tungkai, 4 tungkai. Nah, kemudian bercabang lagi, ternyata semakin berkembang. Jadi dari yang 4 kaki tadi itu berkembang, ternyata telurnya itu sudah memiliki amnion. Nah, masuklah di sini ke dalam 2 cabang. Apakah amnionnya itu nanti awal-awalnya itu dia memiliki telur dengan cangkang, nah berarti ini nanti berkembang menjadi kelompok krokodil, itu berarti reptil sama burung. Kemudian apakah telurnya beramnion, tapi nanti dia itu berevolusi menjadi hewan yang memiliki rambut, berarti masuklah nanti ke, berarti ini siapa nih? Hewan yang sudah memiliki rambut itu kan, berarti kan kelompok mamalia, ya. Berarti di sini sudah mamalia, terus di sini reptil, kemudian di sini aves. Oke, nah jadi dari sini bisa ketahuan bahwa primata dan kelinci itu merupakan termasuk hewan vertebrata bertulang keras, kemudian ini bertulang keras ya, tulang keras, kemudian 4 tungkai, ini telur beramnion, nah kemudian ini hewan berambut, kemudian ini bercangkang, telur bercangkang. Jadi mamalia ini termasuklah dia bertulang belakang, bertulang keras, memiliki 4 kaki, telur beramnion dan berambut. Oke. Jadi jawabannya tadi kita kembali lagi ke soal ya, yang ditanya tadi di soal. Nah, berdasarkan kladogram yang tadi, kelompok primata dan roden itu memiliki nenek moyang yang sama, paling terkini berarti. Jadi meskipun mereka semua tadi itu awalnya itu mereka kalau kita tarik paling jauh itu semua sebenarnya sama, nenek moyangnya sama pasti. Cuman yang ditanya itu adalah nenek moyang yang paling terkini, berarti yang paling dekat antara dari mana kesamaannya primata dan roden tadi yang paling dekat, berarti itu dari keberadaan hair. Berarti itu hanya dimiliki oleh kelompok siapa? Hair. Berarti kelompok mamalia. Ya. Di sini percabangannya itu paling terkini itu di sini. Berarti jawabannya tadi yang mamalia awal. Ini tadi yang mamalia awal. Nah, oke, selanjutnya masih berkaitan dengan kladogram. Kelompok primates dan birds ya, primata dan burung itu dikenal dengan istilah apa? Berarti kita cek lagi tadi kladogramnya nih. Primata dan burung. Kalian juga pasti sudah dapat ya materi tentang cara membaca hubungan kladogram. Nah, di sini bisa kita lihat, Teh kasih contohnya. Jadi kladogram itu kalau misalnya dikatakan kalau dia itu berasal dari satu percabangan yang sama dan itu semua anggotanya itu dimasukkan, berarti di sini adalah kelompok monofiletik, artinya dia itu asalnya itu berasal dari satu kelompok yang berasal dari nenek moyang yang sama. Oke. Nah, kemudian nah sekarang kita lanjut ke yang kedua. Jadi ini adalah masih di kladogram yang sama, tapi itu dia hanya takson antara 2
organisme itu, tapi dia tidak meliputi semua anggotanya dari nenek moyang yang sama. Berarti dia itu hanya yang contohnya si E dan si G saja yang dilingkari. Berarti karena mereka itu tidak termasuk percabangannya itu sama, berarti itu termasuk namanya polifiletik, alias itu memiliki nenek moyang yang berbeda. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini, kalau misalnya itu sama kasusnya kalau misalnya antara H sama J itu sama, jadi dia itu tidak ada cabang yang sama. Nah, jadi itu dia disebut polifiletik. Tapi kalau misalnya J sama K, ya J sama K kan itu asalnya cabang yang sama, berarti dia itu monofiletik. Nah, untuk kasus yang seperti ini berarti disebut polifiletik karena dia tidak berasal dari cabang yang sama. Kemudian selanjutnya itu adalah contoh yang parafiletik, itu berarti dia satu garis keturunan. Jadi dia itu berasal dari nenek moyang yang sama, tapi diambil tidak semua yang diambil. Kalau ini kan semua diambil ya monofiletik, tapi dia itu hanya sebagian diambil dari satu garis keturunan yang terjauh. Berarti K, kelompok dari J sama K itu terjauhnya berarti yang sama. Itu cara membaca monofiletik ya. Jadi karena tadi siapa ya tadi si burung ya, birds dan primates itu dia berasal dari cabang yang sama atau tidak? Jadi kan dia cuma melingkari ini ya, primates and birds. Berarti ini termasuk yang polifiletik ya, karena mereka tidak berasal dari cabang yang sama. Kecuali kalau misalnya dia itu meliputi kelompok primates, rodents, crocodile, birds, dan dia juga termasuk kelompok yang lainnya, berarti dia termasuk yang monofiletik karena dia itu berasal dari cabang yang sama. Oke, nah jadi jawabannya tadi polifiletik ya, polifiletik karena cabangnya berbeda. Nah, oke selanjutnya. Oke, berarti kita sudah masuk materi virus. Oke, pada penemuan virus, ilmuwan yang membuat ekstrak tembakau ya, yang terserang penyakit mozaik dan menyaring ekstrak dengan menggunakan saringan bakteri. Kembali Teteh akan membawa kalian review lagi materi tentang sejarah virus. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat. Sejarah penemuan virus itu dia meliputi 4 orang. Ya. Pertama Mayer. Mayer pertama kali ditemukan oleh Mayer. Jadi Mayer itu pertama kali dia melakukan percobaan dengan cara menggunakan penyakit tembakau yang sakit. Kemudian itu nanti dia tembakaunya itu dihaluskan, kemudian dimasukkan ke dalam diekstrak ya, dibuat ekstrak, kemudian ekstraknya itu disemprotkan ke tanaman yang ternyata tanamannya sakit. Jadi berdasarkan penelitian Mayer bahwa penyakit yang disebabkan oleh tembakau tadi ternyata itu sangat contagious atau menular. Nah, kemudian di tahap selanjutnya ya. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah percobaan yang sebenarnya melanjutkan percobaan yang dilakukan oleh tadi siapa si Mayer ya. Nah, jadi ternyata si penelitian yang dilakukan oleh Ivanovsky itu selanjutnya dia itu masih menggunakan tanaman dengan penyakit yang sama, yaitu tembakau yang berpenyakit. Nah, tapi dia di sini menggunakan teknik yaitu penyaringan. Jadi dia tuh mau lihat sebenarnya apa sih yang menyebabkan tembakau itu berpenyakit ya, berarti dia itu menggunakan disaring dulu. Kalau misalnya disaring dia tercegat, berarti ini bakteri. Ternyata setelah saya disaring, filtratnya itu kemudian disemprotkan kembali, ternyata masih menyebabkan penyakit. Berarti dari sini ia menyimpulkan bahwa organisme yang menyebabkan penyakit pada tembakau ternyata itu dia lebih kecil dari bakteri. Kenapa? Karena meskipun dia sudah disaring, tapi dia masih bisa menyebabkan penyakit. Berarti dia itu ukurannya sangat-sangat kecil. Oke, berarti bisa kita ketahuan ya tadi jawabannya. Nah ya, tadi soalnya yang menggunakan saringan pada bakteri kemudian mengoleskan pada tembakau. Ya, berarti di sini jawabannya adalah si Ivanovsky. Oke, ya selanjutnya menuju soal selanjutnya. Oke. Nah, salah satu karakteristik virus yang dimiliki oleh organisme hidup. Nah, di sini juga pasti sudah mendapat ya materinya. Jadi ini Teteh kasih sedikit materi tentang virus. Jadi apa bentuk dari bakteri yang itu dikatakan bahwa dia itu mirip dengan makhluk hidup, ya? Karena dia ini memiliki materi genetik. Jadi dia itu tidak seperti makhluk hidup yang lain. Kalau dia itu bisa mensintesis komponennya sendiri, kalau virus dia itu cuma memiliki DNA, tapi dia tidak bisa mensintesis sendiri. Kenapa? Karena dia itu belum memiliki ribosom. Ribosom itu dimulai kapan makhluk hidup itu mulai dari ribosom itu mulai dari si monera bakteri. Karena
karena virus ini tidak memiliki ribosom, berarti dia tidak bisa mensintesis proteinnya sendiri. Tapi dia itu hanya memiliki DNA-nya saja. Oke, jadi di sini tadi jawabannya, karakteristik virus yang dimiliki oleh organisme hidup berarti dia itu hanya satu, yaitu dia itu cuma memiliki materi genetik. Oke, apakah dia menyerap nutrien? Tidak, karena virus itu dia cuma menyuntikkan DNA-nya saja. Oke, apakah dapat dikristalkan? Benar? Salah. Kenapa? Karena makhluk hidup itu dia tidak bisa dikristalkan. Yang bisa dikristalkan itu hanya virus. Nah, oke. Kemudian memiliki selubung kapsid. Nah, apakah makhluk hidup itu memiliki kapsid? Tidak. Kenapa? Kapsid itu hanya dimiliki oleh si virus. Oke. Nah, jadi jawabannya yang paling tepat itu yang memiliki materi genetik ya. Oke, selanjutnya, proses biologi yang terkait dengan virus adalah, oke, jadi saya mau mengajak kalian melihat lagi contohnya. Kalian perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan tadi. Apa yang dilakukan oleh virus tersebut? Jadi virusnya menempel, kemudian dia memasukkan materi genetiknya, sudah. Kemudian selebihnya itu dilakukan oleh selnya sendiri sebenarnya. Selnya sendiri itu melakukan yang diperintahkan oleh si materi genetiknya. Jadi dia tidak melakukan apa-apa, selain cuma hanya menyuntikkan materi genetiknya saja. Seperti yang kalian lihat pada GIF, gambar bergerak itu. Jadi, di sini kita cek satu-satu jawabannya. Apakah virus itu dapat melakukan replikasi DNA? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak punya melakukan replikasi DNA. Tidak. Dia itu hanya menyuntikkan materi genetiknya saja. Apakah dia dapat mensintesis ATP? Tidak ada juga. Apakah merakit selubung protein dengan bantuan protein? Tidak juga. Karena dia akan menumpang. Kemudian memasukkan materi genetik ke dalam sel ini, ya, ini yang benar. Jadi dia hanya bisa memasukkan materi genetiknya saja. Untuk selebihnya, apapun itu dilakukan oleh si selnya, sel inangnya. Gitu. Apakah menyerap makanan? Tidak, karena virus itu tidak makan. Ya, ini salah juga. Berarti jawabannya yang. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya masih virus ya. Kemampuan virus untuk berkorporasi dan integrasi ke dalam genom sel inang tanpa merusak sel itu termasuk ke dalam daur virus yang mana? Coba kembali di review kembali. Ini kita kasih sedikit grafiknya. Ini ada dua jenis daur ya pada virus ya, ada litik sama lisogenik. Kalau litik bedanya apa? Kalau litik itu dia sekali masuk, saat dia masuk ke dalam dia itu nanti bakal langsung menghancurkan. Nah, jadi fase hidup yang mana yang dia itu melakukan integrasi dan penggabungan? Ya tadi yang ditanya di soal tadi itu yang melakukan integrasi ke dalam genom sel inang. Berarti di sini keywordnya ya berarti di sini terjadi adanya penggabungan ya, penggabungan genom antara virus. Genom itu adalah DNA berarti ya, genom sel inang dan sel virusnya. Berarti itu adalah termasuk yang fase yang mana? Berarti yang lisogenik. Ya, seperti yang kita lihat pada gambar ini. Terjadi penggabungan atau penyisipan. Jadi jawabannya yang lisogenik. Jawabannya yang ini. Oke, next ya. Nah, oke. Selanjutnya, pada human immunodeficiency virus atau HIV, ini artinya virus HIV, virus memiliki genom berupa RNA. Ya, agar virus HIV mampu menyisipkan materi genetiknya ke dalam DNA, maka virus ini memiliki enzim apa? Nah, jadi kita kembali melihat pembagian virus itu berdasarkan materi genetiknya. Oke. Nah, di sini ya, kembali mengingat. Jadi, virus itu berdasarkan materi genetiknya, itu dia terbagi ke dalam 6 kelas. Itu yang pertama, dsRNA atau double stranded, ini perbedaannya double stranded dan ssRNA. Kemudian ada DNA beruntang tunggal, RNA beruntang ganda, kemudian ini 3 kelompok yang RNA yang single stranded. Ya. Cuman bedanya adalah apa yang dilakukan oleh RNA-nya itu juga berbeda single stranded-nya. Ada yang dia positif itu maksudnya dia langsung jadi mRNA. Ada yang mRNA negatif, berarti dia itu harus mencetak lagi mRNA baru kemudian yang paling terakhir itu adalah kelompok retrovirus. Dia adalah mRNA yang fungsinya adalah untuk mencetak DNA sebagai sintesis protein. Ya. Nah, jadi tadi di sini bagaimana caranya virus HIV menyisipkan materi genetiknya ke dalam DNA atau dia itu menyintesis DNA dengan cara apa? Nah, jadi harusnya itu kan dalam sintesis protein. Tadi kan komponen virus itu kan ada 2 macam ya. Ada komponen materi genetik sama protein. Supaya virusnya itu bisa disintesis, bagian-bagian virusnya, dia kan harus melakukan yang namanya sintesis protein. Nah, sebenarnya ini materinya, untuk kelas 3 nanti kalian bakal dapat. Sintesis protein itu dimulai dari DNA. Jadi inilah DNA-nya, materi genetiknya, itulah yang nanti dimiliki oleh si virus.
Jadi mRNA-nya ini nanti harus sebelum dia jadi protein itu harus ditranskripsi, kemudian ditranslasi. Transkripsi itu apa? Jadi yang awalnya dari DNA itu nanti dicetak jadi RNA. Nah, loh, kan tidak semua virus memiliki DNA seperti yang tadi. Virus itu nggak semua punya DNA. Jadi ada yang cuma punya RNA saja. Nah, jadi untuk beberapa kelompok virus itu dia bisa dari single-stranded RNA malah sebaliknya. Dia itu dari RNA, jadi virus RNA itu nanti kembali mencetak DNA dengan cara apa? Reverse transkripsi atau transkripsi terbalik. Awalnya kan transkripsi itu tadi apa? Transkripsi itu kan tadi pencetakan DNA menjadi RNA. Akan tetapi untuk beberapa kelompok virus yang RNA, dia itu terbalik. Dia itu malah bisa sebaliknya. Ya, dia itu bisa malah mencetak RNA balik menjadi DNA. Jadi namanya reverse. Reverse transkripsi. Jadi transkripsi yang dibalik. Nah, jadi untuk melakukan hal itu, tidak semua virus bisa melakukannya. Hanya virus-virus yang memiliki enzim reverse transcription yang bisa melakukannya. Jadi, seperti yang kalian lihat di contohnya tadi, kasusnya tadi, HIV itu merupakan contoh virus yang mampu membuat DNA dengan RNA yang dia miliki. Berarti dia memiliki kelompok enzim tadi, ya, enzim reverse transcriptase. Berarti dia itu kebalikan dari transkripsi. Jadi jawabannya yang B. Oke, selanjutnya. Oke, nah sekarang adalah pembagian virus. Nah, kita akan cek. Klasifikasi virus tidak didasarkan pada apa saja. Yang pertama, selubung. Kalau berdasarkan selubung, pasti kita juga sudah paham ya. Selubungnya itu pada setiap virus itu beda-beda. Ada yang dia cuma kapsomer, ada yang dia memiliki membran, ya seperti itu. Jadi berdasarkan selubung itu juga beda-beda. Nah, jadi kalian juga bisa lihat pada gambarnya di sini. Ini ada yang kapsomer, jadi selubungnya beda-beda. Jadi ini pasti digunakan salah satunya sebagai untuk klasifikasi virus, ya. Berarti ini salah. Kemudian tipe asam nukleatnya. Tadi kita juga sudah pelajari ya. Asam nukleatnya berarti tadi dia ada yang membawa DNA, ada yang membawa RNA. Jadi ini juga salah satu tipe klasifikasi virus. Apakah dia membawa DNA? Apakah dia membawa RNA? Jadi ini juga pasti salah satu dasar untuk klasifikasi virus. Berarti ini salah, ini salah. Jenis sel inang pasti sebagai metode klasifikasi pembagi klasifikasi. Kenapa? Karena seperti ini. Kalau ini berarti untuk menyerang manusia berarti seperti apa? Untuk menyerang hewan berarti tipenya salah seperti apa? Kalau ini tubaku berarti ini kelompok yang menyerang tumbuhan. Nah, kalau yang ini berarti menyerang bakteri. Berarti juga termasuk sel inangnya itu juga akan menjadi salah satu dasar klasifikasi virus. Nah, kemudian cara menginfeksinya itu juga pasti. Cara menginfeksinya. Karena kan tipe sel juga berbeda, berarti cara menginfeksinya juga berbeda. Nah, kemudian yang terakhir, keberadaan kapsid. Nah, kalau yang ini agak sulit. Kenapa? Karena semua virus itu pasti memiliki yang namanya kapsid. Nah, ini contohnya, ini memiliki kapsid. Animal virus itu juga punya kapsid. Nah, retrovirus juga ternyata memiliki kapsid. Jadi kapsid ini semuanya itu punya, dimiliki oleh semua virus. Jadi ini itu tidak menjadi dasar pembagian klasifikasi virus. Karena apa? Karena kapsid ini dimiliki oleh semua virus. Oke, berarti jawabannya tadi yang kapsid. Berarti itu tadi ya jawabannya. Kemudian next. Jenis virus berikutnya memiliki materi genetik yang berupa DNA. Berarti kita sebenarnya tinggal melihat tabel yang tadi. Yang ditanya apa tadi? DNA ya. Yang DNA itu ada parvovirus, adenovirus, herpes virus, pox virus, sama parvovirus. Selebihnya berarti RNA. Nah, berarti jawabannya ini yang adenovirus ya. Oke. Ini dia adanya di virus yang membawa DNA. Jadi jawabannya adalah yang adenovirus. Oke. Selanjutnya, kalau tadi virus di bawah ini yang hanya dapat menyerang tumbuhan. Nah, ini juga kemarin juga sudah dapat ya materinya jenis-jenis virus yang menyerang tumbuhan. Nah, jadi kita kembali melihat peranan virus di sini. Jadi virus itu dia ada dua, ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Contohnya berarti di sini menyerang tumbuhan ya berarti. Nah, kita cari di sini. Kalau yang peranan virus yang merugikan itu dia ada beberapa. Contohnya ada yang menyerang manusia, ada yang menyerang hewan, sama ada yang menyerang tumbuhan. Nah, di sini kita lihat yang tadi kan tumbuhan berarti ya. Berarti di sini kita lihat. Contohnya itu adalah TMV, Tobacco-Mosaic virus, Rosa virus, RSV, sama ada tumor ini menyebabkan penyakit pada padi. Berarti salah satunya tadi
kelompok bakteri yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan, itu bisa kita lihat tadi adalah yang virus tumor. Oke, berarti jawabannya yang E. Selanjutnya, oke, berarti ini udah kelar dah. Udah gitu, semoga beruntung dengan remedial berikutnya. Oke, kalau gitu teteh nyudahin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.